Mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Sementara sebagian ulama lain tidak melihat adanya pembagian seperti ini. Menurut mereka, seluruh kemaksiatan dan penyelewengan dari jalan Allah adalah dosa besar karena bentuk kelancangan di hadapan Allah. Dalam pandangan mereka, pembagian dosa seperti itu hanya akan menyebabkan orang meremehkan dosa kecil. Padahal dosa kecil yang terus-menerus ditumpuk akan menjadi besar juga. Namun pendapat ini lemah, sebab Allah sendiri telah membagi dosa dalam dua bagian, yaitu fawahisi atau kabir, dan alamam atau sogir. Sebagaimana firman-Nya, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Quran Surat An-Najm ayat 32. Kabir atau dosa besar tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Lalu, apa saja yang dilarang oleh Allah dan disertai ancaman neraka, murka, laknat, azab atau berhadapan dengan sanksi had, hukuman berat yang telah ditentukan jenisnya di dunia. Selain yang itu tergolong sogir. Ibnu Qayyim pernah berkata, dosa-dosa besar biasanya disertai dengan rasa malu dan takut serta beranggapan dosa itu besar. Sedangkan dosa kecil biasanya tidak demikian. Yang sering terjadi adalah dosa kecil sering disertai kurangnya rasa malu, tidak ada perhatian dan rasa takut, serta beranggapan remeh dengan dosa yang telah dilakukan. Padahal dosa itu bisa jadi dosa tingkatan dosa yang tertinggi. Dengan demikian, dosa kecil dapat berubah menjadi dosa besar dengan adanya faktor-faktor yang memperbesarnya, yaitu berkesinambungan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus dan tak ada dosa besar jika diiringi istighfar. Selanjutnya yaitu menganggap remeh suatu dosa. Rasulullah telah bersabda, waspadalah kalian terhadap dosa kecil, sebab jika ia berkumpul dalam diri seseorang akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Sebenarnya kita dituntut untuk menganggap besar suatu dosa, sebab jika tidak demikian tidak akan lahir rasa penyesalan. Sedangkan jika kita menganggap besar suatu dosa, maka ketika melakukannya akan disertai dengan rasa penyesalan. Ibarat orang yang menganggap receh uang yang tak bernilai, maka ketika kehilangan ia tak akan merasa sedih dan tak menyesalinya. Namun, ketika yang hilang adalah uang dalam jumlah besar, maka tentu ia akan sangat menyesal. Selanjutnya adalah merasa senang dan bangga dengan dosa. Perasaan senang dan bangga terhadap dosa menunjukkan adanya keinginan untuk melakukannya, sekaligus menunjukkan ketidaktahunya dengan zat yang ia maksiati, serta buruknya akibat dan besarnya bahaya kemaksiatan. Rasa senangnya terhadap dosa telah menutupi semua itu. Padahal senang dengan berbuat dosa lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Sebab orang yang berbuat suatu dosa namun sebenarnya tidak senang dengan perbuatan itu, maka ia akan segera menghentikannya. Sedangkan senang dengan dosa akan menimbulkan keinginan untuk terus melakukannya. Jika kelalaian seperti ini sudah begitu parah, maka akan menyeretnya untuk melakukan dosa tersebut secara terus-menerus, merasa tenang dengan perbuatan salah, dan bertekad untuk terus melakukannya. Dan ini adalah jenis lain dari dosa yang jauh lebih berbahaya daripada dosa yang ia lakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah meremehkan jasa Allah yang telah menutupi dosa-dosanya. Ketika pelaku dosa kecil terbuai dengan kemurahan Allah dalam menutupi dosanya, maka ia tidak sadar bahwa itu adalah penangguhan dari Allah untuknya. Bahkan ia menyangka bahwa Allah sangat mengasihinya dan memberi perlakuan istimewa kepadanya, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita tentang pemuka agama kaum Yahudi yang berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya. Juga firman Allah, dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 8. Selanjutnya adalah membongkar dan menceritakan dosa yang telah ditutupi oleh Allah. Seseorang yang melakukan dosa kecil dan telah ditutupi oleh Allah, namun ia sendiri yang menampakkan dan menceritakannya, maka dosa kecil itu menjadi berlipat-lipat karena yang telah ia lakukan dan bergabung dengan beberapa dosa.
ia telah mengundang orang untuk mendengarkan dosa yang ia kerjakan, dan bisa jadi akan memancing orang yang mendengar untuk ikut melakukannya. Maka, dosa yang tadinya kecil dengan sebab ini berubah menjadi besar. Nabi telah bersabda, seluruh umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan dalam dosa. Al-Mujahirun, termasuk terang-terangan dalam dosa ialah seorang hamba yang melakukan dosa di malam hari lalu Allah menutupinya ketika pagi. Namun ia berkata, wahai fulan, aku tadi malam telah melakukan perbuatan begini dan begini. Hadis riwayat Muslim. Jika pelakunya orang alim yang jadi panutan atau dikenal kesolehannya, orang yang mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah dosa, tapi tetap melakukannya, bahkan disertai dengan kesombongan atau dengan mempertahankan antara nas yang satu dengan yang lain, maka dosa kecilnya bisa menjadi dosa besar. Tetapi lain halnya jika melakukannya karena kesalahan dalam ijtihad, saat sedang marah atau sejenisnya, maka hal itu dimaafkan. Oleh karena itu, kita perlu senantiasa menjaga diri dari dosa, sekecil apapun itu, dan menghindari kesombongan dalam perbuatan. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, akan kembali kepada kita dan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak ketaatan kita padanya.